Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, sebaiknya kalian membaca kolom deskripsi ya, atau kolom komentar yang paling atas yang sudah diberi pin. Di situ terdapat penanda waktu untuk kalian menonton ke menit yang kalian inginkan. Di deskripsi atau di kolom komentar juga disediakan latihan kuisis dan latihan Google Formulir, yang dimana latihan kuisis ini akan dibahas di video ini juga ya. Kita coba klik link untuk latihan kuisis, apa yang akan muncul. Jadi kalian sisa klik mainkan kuis untuk dapat mencoba latihannya. Setelah kalian menonton pembahasannya nanti, kalian bisa kembali melakukan latihan dengan mengerjakan Google Formulir. Selamat menonton dan selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Mimoza TV dalam program Belajar Bersama dari Rumah bersama Smart City, kerjasama antara Mimoza TV dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika SMP, materi kelas 8, yaitu statistika, terkhusus tentang min, median, dan modus. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berkenalan dulu ya. Jadi Pak Guru di sini yang akan menemani adik-adik sekalian belajar selama kurang lebih 90 menit ke depan sampai pukul 12.00 WITA ya. Pak Guru punya nama Muhammad Muhni Tasnim, sehari-hari bertugas di SMP Katolik Santa Maria Gorontalo. Ya, jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama sebelum kita belajar, kita cek apakah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Presiden tahun 2019. Ya, jadi sepenting itu statistika dipakai salah satunya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, jadi bisa dilihat ini tadi tentang pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang terbaru, meskipun datanya di sini data 8 April ya, ini coronavirus death by country. Jadi kematian akibat virus corona yang ditampilkan dalam bentuk diagram. Kemudian yang paling update lagi nanti di tengah tahun kita akan melaksanakan sensus penduduk tahun 2020. Jadi semuanya ini memakai ilmu statistika. Bahkan saking pentingnya statistika ini, ada sekolah khusus, sekolah ilmu statistika ya. Jadi di setiap kota bahkan ada lembaga namanya BPS, Badan Pusat Statistik, di setiap kota dan di setiap provinsi ada. Ya, itu manfaat-manfaat dari kita belajar statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Jadi misalnya tadi ya, data itu yang dimaksud tadi misalnya dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya, itu adalah data yang dipilih oleh siswa. Ketua dan wakil ketua OSIS itu adalah data-data yang terkumpul, lalu data tersebut dianalisis dan diolah, lalu terpilihlah siapa nantinya yang akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Misalnya ya, contoh dasarnya seperti itu. Ya. Adapun materi semester genap ya yang sudah dilalui di sekolah. Yang pertama teorema Pitagoras,
kemudian lingkaran sudah. Mungkin yang terbaru adik-adik sekalian pelajari di rumah tentang bangun ruang sisi datar. Dan sekarang kita masuk di statistika. Ya, untuk kelas 8, statistika tersebut atau ukuran pemusatan data difokuskan di min, median, dan modus ya. Jadi yang terutama akan kita bahas hari ini tentang 3 hal. Min, median, dan modus. Jadi min, median, modus. Seperti itu cara bacanya dalam bahasa Inggris, tapi saya supaya mudah saja ya, min, median, dan modus, tidak apa-apa. Nah, sebenarnya materi statistika ini sudah pernah dipelajari di kelas 7. Ya, di kelas 7 semester akhir atau bahkan di SD sudah pernah dipelajari tentang statistika. Coba adik-adik perhatikan tabel ini. Jadi ini adalah contoh data yang sudah dikumpulkan. Jadi kita anggap saja misalnya ini skor siswa ya, skor siswa. Atau boleh kita ambil ya yang ukuran yang seperti ini, misalnya nomor sepatu ya. Misalnya ukuran nomor sepatu, frekuensi yang dapat 35 ada 7. Ini menandakan ada 7 orang yang mendapatkan skor 35. Lalu ada 20 orang yang mendapatkan skor 36. Ada 12 orang yang mendapatkan skor 37 ya. Jadi ini namanya menyajikan data dalam bentuk tabel. Data mentahnya ya, data yang sebelum diolah di tabel ini misalnya sudah dikumpulkan siswa, kemudian diukur, ditanya ukuran sepatunya ya, 35, 35, 35, 35. 35-nya ada sebanyak 7. Lalu yang ukuran 36 ada sebanyak 20. Lalu yang ukuran 37 ada sebanyak 12 dan seterusnya. Jadi sebentar kita akan banyak memakai tabel. Jadi adik-adik harus mengingat kembali tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini namanya diagram batang. Anggaplah ini data penjualan beras selama 1 pekan. Jadi di sini adik-adik lihat, ini hari Senin. Datanya menunjukkan angka 20 di sumbu Y-nya ya. Jadi penjualan beras pada hari Senin ada 20 kuintal. Seperti itu. Kemudian hari Selasa ada 50 kuintal. Hari Rabu ada 60 kuintal. Hari Kamis ada 70 kuintal. Dan hari Jumat ada 30 kuintal. Jadi jangan bingung ketika melihat diagram batang seperti ini. Perhatikan saja item-item apa yang ada, kemudian sesuaikan nilai-nilainya. Jadi ini juga bisa dikonversi atau diubah ke bentuk tabel ya. Misalnya Senin, kemudian dituliskan datanya 20, kemudian Selasa dituliskan datanya 50, kemudian Rabu dituliskan 60, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini namanya diagram garis. Ya, ini misalnya penjualan beras lagi ya, selama ini 1 tahun ya. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kita lihat di sini penjualan Januari 20 kuintal, pada bulan Februari menurun menjadi 15 kuintal, Maret tetap 15 kuintal, April jadi 20 kuintal, dan seterusnya. Ini diagram garis. Kemudian diagram lingkaran, ini contoh data kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ya, biasanya kalau dalam bentuk persen jumlahnya harus 100%. Ada juga diagram lingkaran seperti ini dalam bentuk derajat ya. Misalnya berapa derajat? Itu biasa totalnya harus 360 derajat ya. Jadi di sini kita lihat ini 45 tambah 25, 70, tambah 10, 80. Jadi ini bisa kita ketahui bahwa mobil barang yang terlibat kecelakaan adalah 100 dikurangi dengan 80. Jadi 20%. Ya, jadi ini mengingat kembali materi di kelas 7 karena berkaitan sebentar.
Nah, kita masuk materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu modus ya, modus. Jadi mungkin adik-adik sering dengar kata modus. Kalau ada cowok mendekati cewek namanya modus ya, cewek mendekati modus. Itu bahasa sehari-hari, tapi dalam matematika yang dimaksud dengan modus adalah data yang mempunyai frekuensi paling banyak atau data yang paling sering muncul. Ya, inilah yang dimaksud modus dalam matematika. Ini Pak Guru kasih contoh di sini. Ukuran sepatu 10 orang siswa perempuan atau siswi kelas 8A. Ini ukuran sepatunya. Ada yang ukuran 38, 39 dan seterusnya. Bagaimana kita menentukan, ya ini yang dimaksud dengan data ya. Data ini adalah yang dimaksud data adalah ini ya. Kumpulan informasi berupa angka atau simbol dari sesuatu yang diamati. Yang diamati di sini adalah ukuran sepatu dan dilihat di sini kita bisa buat tabelnya atau kita bisa tanpa tabel. Misalnya kita tulis saja. Untuk 38 ada berapa orang siswa? Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai 38. Jadi ditulis 3 seperti ini ya. Kemudian 39, ada berapa orang siswa atau siswi yang mendapatkan nilai 39? 1, 2, ada 2 ternyata. Kemudian ada berapa siswa? Ada 3 ya? 3, oke. Ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 40? Kita cek di sini. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata dari ini kita ketahui frekuensi atau banyaknya yang dapat 38, yang punya ukuran sepatu 38 ada 3 orang. Yang 39 ada 3 orang dan yang 40 ada 4 orang. Jadi ini adalah frekuensi yang paling banyak atau data yang paling sering muncul. Dia muncul sebanyak 4 kali. Maka 40 ini disebut sebagai modus. Jadi modus dari data ini adalah 40. Seperti itu. Mudah kan? Jadi adik-adik mungkin sudah belajar juga di SD ya tentang ini. Kita cek contoh soal. Ya, ini Pak Guru ambil soal ini dari ujian nasional. Jadi semua soal-soal yang akan kita bahas hari ini dari ujian nasional. Modus tinggi badan siswa. Ya, jadi di sini ada sejumlah data. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 orang siswa. Kita akan menentukan modusnya. Atau mungkin ada adik-adik yang bisa menjawab ya dari penjelasan awal tadi, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan menelpon ke line telepon 0853 4013 7949. Jadi adik-adik yang ingin mencoba menjawab silakan menelpon. Belum ada ya, jadi modus ini masih mudah. Kita cek yang dapat nilai 157. Kita tulis seperti ini. Ada berapa orang siswa? Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang siswa yang dapat nilai atau tinggi badan 159. Ada berapa orang siswa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang siswa. Yang tinggi badan 156 ada berapa? 1, 2, 3.
Oh ya, ada yang nelpon? Silakan. Halo. Halo, dengan siapa? Sebutkan nama dan asal sekolahnya. Putus ya. Kita lanjut. 158. Ada berapa orang? 1 ya, 2, 3. 3 orang. Kemudian yang dapat nilai 160 ya, tinggi badannya 160, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Dan yang mendapatkan nilai 161 ada 1 orang. Jadi adik-adik lihat, manakah yang frekuensinya paling banyak di sini, yaitu 5. Jadi modusnya adalah 159 ya. Jadi untuk modus Pak Guru rasa tidak masalah. Ya, jadi kalau ada yang merasa kesulitan atau belum paham, silakan ditelepon. Kemudian selanjutnya median atau median ya di sini. Dari supaya gampang ya, adik-adik bisa anggap ini mid. Mid artinya tengah ya. Mid semester, ujian tengah semester. Jadi supaya gampang kita anggap median sebagai tengah. Pengertiannya di sini apa? Median adalah nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Jadi kita cari tengahnya, tapi harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu ya. Jadi ini ada rumusnya untuk median, kita singkat saja ME. Katanya median adalah N ini banyaknya data ya, banyak data, terus tambah 1, lalu bagi 2. Jadi katanya untuk mencari nilai tengahnya, banyaknya data tambah 1 bagi 2. Itu urutan data keberapa? Sebagai contoh, ini nilai ulangan matematika 5 orang siswa kelas 81. Ini ya. Ya, jadi sebelum kita lihat tengahnya yang mana, kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Boleh juga dari terbesar ke terkecil ya. Di sini kita lihat yang paling kecil adalah 70. Kita tulis ulang 70, lalu 81, lalu 90 ada 2. 90. Nah, tanpa pakai rumus, kita bisa lihat bahwa yang mana tengahnya. Tengahnya adalah 80 ya, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan datanya 80 juga ada di tengah sebelum diurutkan. Jadi kalau memakai rumus, ini data ada berapa? Oh, datanya ada 5. Jadi kita urutan data ke berapa? Urutan data ke 5 tambah 1 baru bagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3. Jadi mediannya ada di urutan data ke 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi mediannya 80. Oke, lalu bagaimana untuk apabila di sini ada 6 data ya. Jadi 90, 70, 80, 70 dan 90. Otomatis kita urutkan dulu dari yang terkecil. 80, 90, 90. 70-nya ada 2 ya. Ya, jadi kalau datanya ada 6, berarti nanti di sini 6 tambah 1 lalu dibagi 2. Jadi 7 dibagi 2, 3,5. Urutan data 3,5. Loh, bagaimana ini urutan data 3,5? Kan tidak ada. Jadi urutan data 3,5 itu adalah urutan antara data ketiga dan data keempat. Jadi sebenarnya median ini ada dibuat dalam bentuk 2 rumus. Ada yang untuk data ganjil dan data genap. Tapi untuk mempermudah, kita anggap satu rumus saja, yaitu banyak data tambah 1 bagi 2. Lalu nanti kita cek kalau dia 0,5 berarti datanya ada di antara. Jadi kalau ada 6 orang, berarti datanya di 6 tambah 1 bagi 2, 7 bagi 2,
3,5 ya. Jadi datanya di urutan ketiga dan keempat. Jadi di sini 70, 80. Apa yang ada di antara 70 dan 80? Jadi cara cari apa yang ada di antaranya, kita tambahkan lalu kita bagi 2. Nah, kalau adik-adik sudah lancar pasti langsung tahu antara 70 dan 80 ya, 75 pastinya. Kalau di jumlah sama, 70 tambah 80 150 bagi 2 dapat 75. Jadi yang untuk median 75 untuk soal yang kedua. Ya, ini penjelasan untuk median ya. Ini soal UN lagi. Tentukan median data tersebut. Ya, jadi saya persilakan, mungkin ada yang mau bertanya melalui line telepon 0853 4013 7949. Disilakan. Ya, jadi di sini tentunya langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek datanya ada berapa banyak. Ya, jadi kita hitung karena di soal tidak ada keterangan berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 data. Ayo adik-adik yang ingin mencoba menjawab, dipersilakan melalui line telepon 0853 4013 7949, 0853 4013 7949. Oke, berarti ini tidak ada yang merasa kesulitan ya untuk menjawab soal yang seperti ini. Jadi kita langsung cek mediannya adalah data urutan ke 18 tambah 1 bagi 2. Jadi urutannya ke berapa ya, ke situ ya. 18 tambah 1 19, lalu kita bagi 2. 19 bagi 2 adalah 9,5 ya. Jadi data 9 dan data 10. Jadi urutan antara data ke 9 dan data ke 10. Itu ya yang akan kita cari mediannya. Tetapi kita harus urutkan datanya dulu dari yang terkecil. Jadi kita cek datanya ini tidak terurut, 58 ke 49 turun ya. Kemudian turun lagi, naik turun. Dari datanya tidak terurut dari terkecil ke terbesar. Jadi yang kita lakukan, kita urutkan dulu dari data yang terkecil. Jadi cek dulu yang kepala 3. Ini 35. Kemudian ada yang 34. Kemudian ada yang 36. Ya, itu saja yang kepala 3 ya. Atau masih ada? 38 ya. Ada 4. Dari yang terkecil berarti mulai dari 34. Kita urutkan 1, 2, kemudian 36 ya. Kemudian 38. Oke, lalu kita cek data yang kepala 4 dari yang terkecil, 41 ya. 40 tidak ada, jadi 41-nya ada 2, kita tulis. Kemudian 42-nya ada berapa? 42-nya 1, ada 1 saja ya. Lalu 43-nya ada 2. Kita tuliskan. Kemudian 44-nya ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Ya, sebenarnya kita tidak perlu menuliskan semuanya. Yang penting ini sudah kita tahu urutannya. Kita sisa cek urutan data yang ke-9 dan data yang ke-10. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data ke-9 43 dan data ke-10 44.
Sehingga mediannya nanti sisa kita jumlahkan 43 tambah 44 lalu kita bagi 2. Maka mediannya adalah 43,5. Jadi jawabannya yang B. Oke. Adik-adik yang ingin bertanya disilakan lagi untuk median. Jadi sudah 2 ya. Modus sudah. Median sudah. Sekarang yang selanjutnya, oh masih ada contoh ya. Ada contoh yang kedua, ini kalau dalam bentuk urutan data. Kemudian sekarang bagaimana kalau dalam bentuk tabel. Median data pada tabel. Apakah 7, 8, 9 atau 10? Dipersilakan lagi adik-adik yang ingin bergabung. Untuk line teleponnya 0853 4013 7949. Jadi di sini dari tabel kita bisa ketahui nilai 5 ada 1 orang. Nilai 6 ada 5 orang. Jadi kalau sebenarnya ini dituliskan secara data berurutan. Oke, ada telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Halo. Nama dan asal sekolahnya? Devi. Devi. Devi dari sekolah mana? Dari SD 46. Oh, SD 46. Oke, bagus. Silakan dijawab. Jawabannya apa ya? Median pada tadi tabel? B ya? Mediannya 8. Penjelasannya bagaimana, adik Devi? Halo. Halo, penjelasannya sehingga dapat hasil 8? Halo? Bagaimana? Halo? Di-share. Apa? Apa? Dapat 8 dari mana, adik? Ada 20 data. Ada 20 data, bagus. Tengahnya 10 dan 11. Tengahnya berarti data ke 10 dan data ke 11. 11. Jadi selanjutnya? Jadi dijumlahkan data ke 10 dan data ke 11. Lalu? Dibagi 2. Bagus, terima kasih adik Devi dari SD 46. Ya, jawabannya sudah tepat ya. Terima kasih sudah bergabung. Salam untuk keluarga di rumah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, jadi dari adik Devi tadi, ya sudah benar ya. Jadi dia melakukan penjumlahan dulu di frekuensinya. Total frekuensinya ini ada berapa? 1 tambah 5, 6, tambah 3, 9, tambah 7, 16, tambah 3, 19, tambah 1, 20. Jadi urutan data ke 20 tambah 1 bagi 2 ya. Jadi urutan data ke 10 setengah ya. Data ke 10 dan data ke 11. Jadi kalau diurutkan, ini sudah bagusnya dalam tabel seperti ini datanya sudah terurut. Jadi kita sisa cek. Data pertama ada di sini. Terus ini dijumlahkan totalnya 6. Dari data kedua sampai data ke-6 ada di sini. Data ke-7 6 tambah 3 ya, 9 ya. Sampai 9 ada di sini. Jadi data ke-10 dan 11 otomatis ada di 7. Seperti itu ya. Atau kalau adik-adik ingin pakai cara lain ya. Ini karena median artinya nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi adik-adik bisa coba coret antara data yang terbesar dan terkecil secara seimbang. Misalnya data pertama dan terakhir ini sama-sama 1 kita coret. Nanti akan tersisa tengahnya yang belum dicoret. Terus di sini 5 dengan 3. Kita sama-sama kurangkan 3 jadi sisa 2.
Kemudian 2 dengan 7 sama-sama kita kurangkan 2. Di sini habis, di sini 5. Jadi 3 dan 5 kita coret 3, sisa 2. Jadi tengahnya sama-sama ada di data ini. Jadi mediannya adalah 8 ya. Seperti itu. Itu cara lain yang bisa dipakai. Oke, terima kasih sekali lagi ya adik Devi tadi sudah bergabung. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Min, tulisannya mean ya. Jadi di sini min artinya adalah rata-rata. Oke, rata-rata. Jadi misalnya ya, contoh di sini berat badan 4 orang siswa. Di sini ada 4 orang siswa. Bagaimana cara mencari min atau bagaimana mencari rata-ratanya? Katanya kita jumlahkan seluruh data, kemudian kita bagi berapa banyak data. Jadi ini ada dinotasikan, dilambangkan dalam rumus. X bar, X rata-ratanya berapa? Adalah X1 tambah X2 tambah seterusnya, lalu dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Jadi kalau mau pakai rumus ya, ini X1, X2, X3, dan X4. Jadi kita jumlahkan rata-ratanya. X1 nya 50 tambah 60 tambah 45 tambah 55. Lalu kita bagi datanya ada berapa, karena tadi sampai X4 ya, maka N nya 4. Jadi kita sisa jumlahkan semuanya, lalu kita bagi 4. Oke, jadi jumlahnya 210 bagi 4 akan dapat hasilnya nanti 50 sekian ya, 50 lebih. Oke, kita break dulu ya. Jadi adik-adik, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat. Ya, adik-adik kembali lagi di program belajar bersama dari rumah bersama Smart City, kerjasama antara Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kita lanjutkan materi kita tadi ya, tentang min atau rata-rata. Ya, di sini jumlahnya tadi 110 tambah 100, 210 bagi 4, 21 bagi 4 yang bisa 5, lalu 10 bagi 4, 2,5 ya. Jadi rata-ratanya adalah 52,5. Seperti itu ya. Jadi simpelnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan berapa banyak data. Seperti itu ya. Karena tadi ada 4 orang siswa, maka dijumlahkan 4 orang siswa itu berapa berat badannya, lalu dibagi 4 karena mereka ada berempat. Oke, kita lanjut. Di sini ada soal nilai remedial ulangan matematika beberapa siswa. Rata-rata nilai remedial ulangan siswa adalah berapa? Jadi ini kembali lagi dari soal ujian nasional ya. Adik-adik yang ingin mencoba, ayo di line telepon 0853 4013 7949. Meskipun belum punya jawaban, kalau berani menelpon baru kita kerjakan bersama-sama. Disilakan adik-adik. Oke, jadi pertama-tama tentunya ya, kalau mencari rata-rata tadi kesimpulannya adalah ada berapa banyak dibagi berapa jumlahnya ya. Seperti itu ya. Misalnya jumlah nilai dibagi banyaknya nilai ya. Seperti itu. Oke, adik-adik yang ingin mencoba mencari rata-ratanya silakan sambil ditunggu.
Kita bisa hitung di sini ada datanya, jumlahnya ada berapa, banyaknya ada berapa ya. Kita cari berapa banyak. Jadi antara jumlah dengan banyak itu beda. Jumlah berarti semuanya ditambahkan 60 tambah 70 dan seterusnya. Kalau banyaknya nilai, ada berapa nilai. Jadi dihitung ada berapa nilainya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 nilai atau 15 data. Seperti itu ya. Sisa dijumlahkan. Dijumlahkan ya, kita teknik untuk menjumlahkannya boleh bermacam-macam. Boleh kita cek 60 ada berapa, lalu dikalikan. Boleh dijumlahkan biasa, boleh ya. Boleh juga teknik-teknik lainnya ya. Silakan dicoba. Sambil Pak Guru jelaskan di sini. Oke, ada penelpon masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Putri Patricia. Putri Patricia dari sekolah mana, adik? SMP 11. SMP 11. Oke. Silakan adik jelaskan atau 69. jawabannya. Jawabannya Putri menjawab 69. Oke, adik Putri, Ya. boleh tahu bagaimana caranya mendapatkan 69? 60 ditambah dengan 70 dan Oke, seterusnya. dan seterusnya. Terus dibagi dengan 15. Bagi 15. Jadi nanti akan ketemu nilai 69 ya. Iya, hasilnya 1035 dibagi dengan 15. Dibagi 15. Dapat 69. Mantap sekali adik Putri. Terima kasih banyak sudah bergabung. Benar ya, jawabannya? Makasih. Kasih banyak salam untuk keluarga di rumah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Putri dari SMP 11 tadi menjawab jawabannya 69. Benar sekali ya. Jadi sisa kita jumlahkan 60 tambah 70 130 boleh ya. Teknik-teknik penjumlahannya disesuaikan saja. 145 lalu 120 lalu 150 dan seterusnya katanya. Nanti akan ketemu 1035. Oke, jadi sudah ada 2 penelpon tadi yang bisa menjawab. Ini soal ujian nasional loh, jadi bagus sekali adik-adik dari rumah bisa menjawab. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Mungkin ada lagi dari sekolah lain selain dari SD 46 dan SMP 11. Diberi kesempatan untuk mencoba. Sambil Pak Guru jelaskan ya, poin-poinnya di sini. Jadi maksud dari tabel ini, yang mendapatkan nilai 4 ada 3 orang. Nilai 5 ada 7 orang. Dan seterusnya. Ya, sampai nanti nilai 10 ada 1 orang. Jadi kembali lagi, yang ditanya apa? Peserta yang mendapat nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal. Jadi kalau di bawah rata-rata nilainya, maka dia gagal. Berapa banyak peserta yang berhak ikut seleksi berikutnya? Jadi kita mau cari berapa siswa yang berhasil. Tentu saja kita butuh rata-ratanya berapa, sehingga kita bisa mengetahui jawabannya. Oke, yang simpelnya dulu ya. Frekuensi atau jumlahnya berapa? Kita cek dulu. Ada berapa jumlah pegawai yang ada di perusahaan ya? 3 tambah 7 10 ya. Jadi ini 20. 9 tambah 11 20. Jadi sudah 40 tambah 9 tambah 1 10. Wah, jadi total ada 50. Jadi banyaknya data ada 50. Jadi kita sisa cek berapa jumlahnya. Yang nilainya 4 ada 3 orang. Berarti ya, kalau nilai 4 ada 3 orang, berarti kita bisa kalikan dong. 4 kali 3 dapatnya 12. Seperti itu ya. Kira-kira ada nilai 12 totalnya.
Lalu yang dapat 5 ada 7 orang, berarti 5 kali 7, 35. Lalu yang dapat nilai 6 ada 9 orang, kita kalikan, dapatnya 54. Yang dapat nilai 7 ada 10 orang, berarti hasil kalinya 70. Yang dapat nilai 8 ada 11 orang, berarti jumlahnya 8. Ini 81, lalu dijumlahkan 10. Jadi ini sisa dijumlahkan, lalu kita bagi dengan tadi jumlah frekuensinya ada 50. Iya, jadi mungkin sudah ada yang ketemu jawabannya ya. Ini rata-ratanya nanti jumlahnya berapa? Kita coba jumlahkan ya. Ini jumlahnya 47. Ya, kita cakar di samping saja, tidak apa-apa. Lalu jumlahnya ini 124. Lalu jumlahnya ini 169. Lalu tambah 10 ya. 7 tambah 4, 11 tambah 9, 20. Totalnya 8 tambah 7, 15. Jadi 350 ya. Dapat 350. Apakah sudah benar? Mungkin ada adik-adik yang bisa melanjutkan atau mengoreksi jika ada yang salah dari penjumlahan ini. 159 ya harusnya di sini ya. Sudah benar ya. 169 tambah 10. Totalnya 7 tambah 4, 11, 20. 8 tambah 7, 15. Lalu totalnya 350. Jadi 350 dibagi 50. Maka rata-ratanya adalah 70. Jadi nilai oke, ada yang menelpon, silakan. Silakan, dengan adik siapa? Oh, putus. Ya, jadi mungkin terlambat ya, maaf ya. Mungkin sudah lihat, oh sudah dijawab, tidak usah telepon. Oke, kita diburu waktu, jadi ya kita skip sedikit. Nah, sisa dilihat, nilai yang kurang dari rata-rata gagal. Berarti yang kurang dari 70. Atau kurang dari 7 ya, 7 ya, sorry. Oke, silakan adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan adik siapa? Elvano. Siapa? Elvano. Elvano dari sekolah mana? Dari SMP 1. Dari SMP 1. Oke, silakan jawabannya apa? 19. Jawabannya 19. Oke, benar tidak rata-ratanya 7 sama dengan yang Pak Guru jawab? Benar. Benar. Jadi terus setelah dapat 77, apa yang dilakukan? Dihitung orangnya. Dihitung orangnya yang lebih dari 70 ya? Atau 7 ya? Atau 7-nya ikut atau tidak dihitung orangnya? Tidak. Tidak. Oke, kita cermati ya bahasanya. Nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal. Berarti kalau sama dengan rata-rata berhasil dong. Ya kan? Iya. Jadi kira-kira bagaimana jawabannya? 3 tambah 7. Cuma Tambah 9. Oh, 3 tambah 7 tambah 9. Wah, Iya. belum ada di pilihan jawaban. Yang kita cari yang berhasil. Yang adik dapat itu adalah yang gagal. Ini ada pertanyaannya, banyak peserta yang... Oh, maaf, salah. Jadi sekarang koreksi kalau bisa. Masih bisa? Dijumlahkan, sisa dijumlahkan. 10 tambah 11. 31. Pintar. Jadi jawaban yang tepat yang kita jumlahkan 10 tambah 11
tambah 9 tambah 1. Totalnya berapa adik? 31 ya? 31. Oke, terima kasih adik. Siapa namanya? Siapa tadi? Elvano. Elvano dari SMP 1. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Salam untuk keluarga di rumah. Dadah. Oke, jadi sekarang kita bermain kuisis ya. Jadi sebentar adik-adik akan menerima link atau akan mengetik link. Kemudian adik-adik tulis formatnya nama siswa dengan sekolahnya ya. Jadi ada 10 nomor soal tentang statistika, min, median, dan modus. Oke, sambil adik-adik lihat. Jadi sebentar ya. Selain kuisis, ada tugas yang akan adik-adik kerjakan ya. Jadi kurang lebih soalnya mirip dengan kuisis. Oke, jadi kita akan main langsung. Pak Guru akan buka linknya ya. Di sini adik-adik bisa join dengan perangkat apapun. Ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode game. Kembali lagi dengan Mimosa TV dalam program belajar bersama dari rumah bersama Smart City, kerjasama Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan Mimosa TV. Ya adik-adik, ini kuisnya sementara berlangsung ya. Jadi untuk saat ini peringkat 1 masih ditempati oleh Afni Une SMP 6 dengan poin 7.550. Jadi beberapa yang lain sudah mengerjakan dan ada yang baru mulai mengerjakan ya di sini. Jadi biasanya kalau ada yang baru mengerjakan terus tiba-tiba benar semua berarti sudah mengulang untuk kedua kalinya ya. Jadi kita cek dari peringkat 1 SMP 6 Afni Une, peringkat 2 SMP 4 Firlana Tahir, peringkat 3 SMP Santa Maria, keempat juga SMP Santa Maria, kelima SMP 2. Peringkat 6 ini benar terus tapi sepertinya sudah mengulang-mengulang ya, masuk ke soalnya. Cheryl Tarore SMP 1 naik ya. Oke, sisa 20 menit lagi waktu kita bersama. Jadi Pak Guru akhiri saja kuisnya ya. Kita akan bahas. Oke, jadi tidak apa-apa, nanti adik-adik kerja yang sesungguhnya di soal penugasan. Oke, jadi selamat untuk Afni Une SMP 6 sebagai peringkat 1, dari SMP 4 peringkat 2 dan peringkat 3 SMP Santa Maria. Ya, di sini kita cek nomor-nomor soal yang paling sulit ya. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kita coba urutkan ketepatannya untuk lihat jenis soal mana yang paling sulit. Oke, jadi hampir semuanya merata ya. Oke, kita langsung bahas saja adik-adik. Jadi saat ini Pak Guru sudah mengirimkan link ke guru masing-masing ya di grup Guru Matematika Kota Gorontalo untuk adik-adik bisa mengerjakan penugasan ini ya sambil kita mendengarkan penjelasan tentang pembahasan kuisis tadi ya. Soalnya kurang lebih sama ya, hanya diganti angka. Jadi semoga sebentar adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bagi yang ingin mengerjakan tugas tapi belum mendapatkan link, Pak Guru kasih linknya. Ketik
titik LY garis miring mat mimosa tugas. Jadi sekali lagi linknya adalah bit.ly garis miring atau slash mat mimosa tugas. Nanti adik-adik klik di browser terus enter, maka akan muncul tugasnya seperti ini ya. Oke, jadi boleh minta di gurunya ya. Oke, kita langsung bahas nomor-nomor soal yang bisa kita bahas dari kuisis tadi. Ya, ini soal yang pertama. Ya, jadi nilai ulangan matematika beberapa siswa. Ya, kemudian kita lihat berapakah atau tentukanlah modusnya. Ya, jadi adik-adik ada mungkin yang bisa menjawab ya, atau langsung dibahas saja ya supaya cepat ya. Nilai ulangan matematika beberapa siswa, modusnya berapa? Jadi kita cek saja yang pertama dari pilihan jawabannya. 66 ada berapa? Langsung kita hitung. 1 mana lagi 66? Cuma 1 ya. 67 ada berapa? 1. Kemudian 2. Cuma 2 ya. Terus 68 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 73 ada berapa? 1. Hanya 1. Jadi yang paling sering muncul adalah modus, yaitu 7. Yaitu C68. Sorry ya, munculnya 5 kali. Oke, saya rasa soal kuisis yang ini masih mudah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Modus banyak halaman yang dibaca Amar. Ya, di sini kita lihat halaman 20 dibaca sebanyak 3 kali, yaitu hari pertama, hari keempat, dan hari keenam. Kemudian 25 tidak, 15 tidak. Jadi di sini otomatis 20 halaman tersebut yang menjadi modusnya. Seperti itu ya. Oke, di nomor selanjutnya belum tampil ya di layar. Oke, coba Pak Guru atur dulu supaya bisa muncul di layar. Oke, ya ini tampilannya ya. Pembahasan nomor 2 untuk kuisis tadi ya. Jadi sekali lagi, modusnya 20 halaman karena muncul 20 sebanyak 3 kali. Selanjutnya, banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Jadi di sini ada soal. Kemudian kita coba selesaikan bersama ya. Kalau ingin mencari rata-ratanya, kita bisa menjumlahkan seluruh data. Jadi 4 kali 155 terus 156 kali 2, 157 kali 15, karena ini kan yang dapat tinggi badan 157 ada 15. Lalu hasil kali semua tersebut kita jumlahkan, lalu kita bagi 32. Maka dapatlah rata-ratanya. Ya, tetapi cukup panjang. Di sini Pak Guru mencoba memberi sebuah trik untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi langkah pertama, kita memperkirakan dulu rata-ratanya di mana. Jadi karena ini frekuensinya terbesar, jadi kita anggap rata-ratanya sementara adalah 157. Oke, jadi dari 157 ini menjadi patokan. Dari 157, atau Pak Guru kasih besar dulu ya gambarnya ya, supaya bisa dilihat.
Ini trik pengerjaannya ya. Oke, bisa dilihat dulu. Anggap 157 adalah rata-ratanya. Oke. Dari 157 menuju 156 ini berkurang 1. Jadi ini min 1 sebanyak 2. Jadi kalau dikalikan jadinya negatif 2. Dari 157 menuju 155 ini min 2, berkurang 2. Dikali 4 jadi min 8. Jadi di bagian atas 157 totalnya adalah min 10. Oke, ini cara mudahnya ya. Kalau mau cara biasa silakan boleh, cuma ini ratusan jadi agak sulit. Dari 157 ke 158 ini bertambah 1 sebanyak 8. Jadi 1 kali 8 yaitu 8. Lalu 157 tambah 2 dapatnya 159 ya, bertambah 2 kali 3 jadinya 6. Jumlahnya 14. Jadi bisa dilihat rata-ratanya condong kemana, apakah yang lebih banyak di atas atau lebih banyak yang di bawah. Antara 10 dengan 14 tentu saja yang lebih banyak 14, berarti rata-ratanya ada di antara 157 dan 158. Nah, jadi kita bisa langsung jawab. Siswa yang memiliki tinggi di atas rata-rata adalah 158 dan 159 sebanyak 11 siswa. Ini triknya. Ya, jadi kalau adik-adik ingin mencoba dengan cara biasa, Pak Guru jamin jawabannya juga 11. Ini salah satu trik cepat untuk mengerjakan soal seperti ini. Lanjut di pembahasan selanjutnya, median dari data di atas. Jadi kalau data ini kita coba perbesar sedikit. Kita sudah cukup ya. Sudah cukup. Kita hitung dulu datanya ada berapa. Ada berapa banyak data yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. Ada 16 data, maka mediannya ada di data ke 16 tambah 1 dibagi 2. Seperti itu ya. Di 16 tambah 1 bagi 2 untuk menemukan berapa mediannya atau berapa mediannya ada di sebelah mana. Jadi 16 tambah 1 bagi 2 itu 8,5. Jadi kita akan mencari urutan data ke-8 dan urutan data ke-9 mulai dari yang terkecil. Jadi kita bisa cek di soalnya yang terkecil itu mulai dari 5. Ya, Pak Guru perbesar dulu ya supaya mudah. Kita cek saja, coret saja boleh ya. 1. Jadi kita cari urutan 8 dan 9. 1, 2, 3, 4. Dari yang terkecil 4-nya ketinggalan tadi. Sudah 4. 6 ada ya. 5, 6, 7, 8. Oh, 6 adalah urutan data yang ke-8. Jadi selanjutnya pasti 7. Urutan data ke-9 7. Jadi tengahnya pasti 6,5. Oke ya. Udah? Selanjutnya median dari nilai siswa. 65 ada 5 orang. 85 ada 10 orang. Ini boleh pakai sistem seimbang kiri kanan ya. Boleh juga kalau adik-adik mau coba manual jumlahkan 5 tambah 8. Ini 8 ya. Ini 12, ini 14, ini 10, lalu cari tengahnya di mana. Kalau Pak Guru punya cara lain boleh dicoba. Di sini coret 5, seimbang ya kiri kanan, jadi sisa 7. Di sini coret 8, coret 7 masih ada 1 dicoret, diambil dari sini 13. Coret
12 coret 12 masih ada 1. Jadi satunya ada di 80. Jadi jawabannya C. Jadi itu cara lain untuk menggunakan median, mengerjakan median. Oke, kita percepat sedikit. Ini juga bisa. Ini 7 dengan 1 habis 1 seimbang ya, sisa 6. Kemudian habis 6 dengan 4, 4-nya habis masih ada 2. Lalu 10 dengan 2 habis sisa 8. 8 dengan 20 habis sisa 12. 12 dengan 12 seimbang. Berarti mediannya ada di antara 36 atau 37. Jadi 36,5. Kalau mau coba secara biasa, 7 tambah 20 tambah 12 tambah 10 tambah 4 tambah 1, baru adik-adik tambah 1 bagi 2 untuk menemukan mediannya. Pak Guru jamin pasti mediannya sama di antara ini. Oke ya. Selanjutnya ya, ini adalah soal UN 2019. Soal UN yang paling banyak siswa atau kakak-kakak kalian menjawab salah di nomor ini. Jadi kita coba jawab dengan menggunakan bantuan persamaan ya. Rata-rata 6 buah nilai adalah 68. Kalau ada 6 nilai semuanya 68, jadi jumlah nilainya adalah 68 dikali 6 ya. Seperti itu. Jadi sisa dikalikan 6 kali 6 36 tambah 48 ya. Jadi totalnya 408. Seperti itu. Kemudian ada 6 buah nilainya 68, 68 kali 6 sudah. Rata-rata 14 bilangan yang lain adalah 78. Jadi 14 kita kali 78 ya. Nah, ini kita cek hasilnya berapa? 14 kali ini 7, 28 tambah 8, 36, 32, 1092. Jadi kita akan cari rata-ratanya, kita sisa jumlahkan 408 tambah 1092. Lalu kita bagi 20. Kenapa bagi 20? Karena sekarang ada 20 angka. Seperti itu. Jadi nanti akan dapat jawaban. Apakah ada cara cepatnya juga? Oke, kita coba bagaimana caranya. Apakah bisa kita pakai cara logikanya ya? Ini nilainya 68. Ini kemudian ini nilainya 78. Berarti rata-ratanya ada di tengahnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita cek di sini jarak dari 68 ke rata-rata bisa diambil perbandingan ya. Ambil 6 dan ambil 14. Tapi posisinya ditukar. Ya, jadi harusnya kan 6-nya di sini, ditukar ini 6 dengan 14. Seperti itu. Nah, totalnya ini adalah 20. Sementara selisih ini adalah 10. Berarti jaraknya sisa dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 atau 14 bagi 2. Kalau 6 dibagi 2, 3. Berarti 78 kurang 3. Jawabannya 75. Atau 14 bagi 2, 7. 68 tambah 7, 75. Jadi rata-ratanya Pak Guru jamin akan dapat 75 nantinya. Ini dengan logika ya. Oke, lanjut lagi di soal kuisis yang keberapa ini? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ke 8. Diketahui rata-rata 5 bilangan adalah 45. Berarti total nilainya 5 kali 45 ya. Totalnya 225. Oke, selisih bilangan terbesar dan terkecil 15. Jadi kita pakai persamaan ya. Yang B adalah yang besar, yang K adalah yang kecil. Jadi kalau ada besar kurang kecil adalah 15. Jadi kita bisa tulis B kurang K sama dengan 15. Selanjutnya
ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama besar. Jadi kalau ada satu bilangan terbesar bisa ditulis begini, dan bilangan lainnya sama, jadi ada 5 bilangan berarti sisa 4 bilangan lainnya kecil. Kalau dijumlahkan dapatnya 225 yang ini. Jadi dari soal ini bisa dibuat 2 persamaan. Persamaan pertama, selisih nilai bilangan terbesar dan terkecil 15. Jadi besar kurang kecil 15. Satu bilangan terbesar tambah bilangan lainnya sama besar. Jadi B tambah 4K. Totalnya sama dengan jumlah nilainya tentunya ya. Jadi rata-ratanya dikalikan dengan berapa banyak. Jadi 45 kali 5 = 5. Sisa kita lakukan eliminasi. Ini materi kelas 8 semester 1 bagi yang masih ingat ya. Kita kurangkan B-nya habis. Min K kurang 225, hasilnya nanti min 210. Sementara ini min 5K. Jadi K-nya 210 bagi 5, jawabannya 50 atau 40 ya? 40 ya. 42 ya. Iya, 21 bagi 5 4, 10 bagi 5 2. 42 yang terkecil, yang ditanya nilai terbesar. Selisih besar dan kecil katanya 42. Jadi kita sisa 42, yang terkecil kita tambah 15, 57. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini pengerjaannya. Boleh juga kalau adik-adik suka coba-coba dengan logika. Rata-rata nilai 5 bilangan 45. Adik-adik bisa tulis 45-nya sebanyak 5. Terus ada satu terbesar dan lainnya sama besar. Coba adik-adik dari pilihan jawaban dicoba. Kalau 57 yang terbesar, maka selisih terbesar dan terkecil 15, berarti ini dikurang 15, dapatnya nanti 47 ya. Ya, jadi nanti akan ketemu bahwa bilangan yang terbesar itu 57 dengan logika ya. Oke, lanjut lagi. 2 soal ya. Rata-rata tinggi badan 158 pria dan rata-rata tinggi badan 150 cm, 158 cm dan 150 cm. Rata-rata seluruhnya 153, banyak siswanya 32 siswa. Berapakah siswa pria? Jadi ini menggunakan rata-rata gabungan ya. Jadi kalau pakai rumus rata-rata, siswanya ada 32. Jumlah nilainya ya, jumlah nilainya 158 kali banyaknya pria ditambah 150 kali banyaknya wanita. Misalnya pria X dan wanita Y. Akan ketemu rata-rata 153. Jadi ini yang adik-adik akan teruskan sampai ketemu X dan Y. Tapi di sini Pak Guru coba kasih satu trik menjawab sama dengan yang tadi ya. Prianya 158. Wanitanya 150. Rata-ratanya 153. Ini jaraknya berapa? Ini dengan perbandingan ya. 158 ke 153 jaraknya 5. 153 ke 150 jaraknya 3. Berarti perbandingan antara pria dan wanita adalah 5:3. Nah, kalau jumlahnya siswanya 32, nah berarti jumlah perbandingannya berapa nih? 8 ya. Nah, kita sisa kalikan 4. Jadi ini kali 4 dapatnya 12, ini kali 4 dapatnya 20. Maka pas jumlahnya 32. Nah, yang jadi pria yang mana? Tadi di sini Pak Guru bilang harus disilang ya. Jadi pria yang di sini, wanita yang di sini. Jadi prianya 12. Jadi jawabannya yang D. Kenapa seperti itu? Karena ini sebenarnya pakai perbandingan di sini ya. 5P sama dengan 3W. Jadi ini P banding W, nanti akan ketemu 3:5. Jadi prianya yang 3, W nya yang 5. Jadi supaya cepat dibalik saja.
Oke, soal kuisis yang ke-10 tadi ini hasil ulangan 32 siswa 85, seseorang yang nilainya 9 tidak disertakan. Jadi sisa adik-adik kalikan 32 kali 8,5, terus dihilangkan yang nilainya 9. Terus adik-adik bagi dengan berapa siswa sekarang? Awalnya kan 32, dikeluarkan 1, sisa 31. Jadi nanti adik-adik akan ketemu rata-ratanya berapa. Oke, jadi itulah 10 soal kuisis dengan beberapa cara cepat ya dari Pak Guru yang Pak Guru kasih. Tapi kembali lagi pilihan, sebaiknya gunakan konsep dasar kuat dulu. Nanti adik-adik sekalian akan bisa menemukan cara cepat versi adik-adik sendiri atau cara mudahnya ya. Yang terpenting adalah memahami konsep. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya, dari pembelajaran hari ini, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak, seperti itu ya untuk modus. Lalu untuk median adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan. Jadi diurutkan dulu, baru adik-adik lihat tengahnya di mana. Kalau rata-rata atau min, jumlah seluruh data dibagi berapa banyaknya data. Seperti itu ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa adik-adik mengerjakan tugas yang dikirimkan Bapak dan Ibu Guru di WA, atau boleh klik bit.ly/mat_mimoza tugas. Jadi di situ ada tugasnya, Pak Guru tunjukkan bentuknya seperti ini nanti yang akan muncul. Jadi adik-adik sisa mengerjakan tugas tersebut. Nanti setelah dikerjakan mungkin Pak Guru tunggu sampai malam. Nanti Pak Guru kirim hasilnya ke Bapak Ibu Guru masing-masing di sekolah. Oke. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Sudah pukul 12 lewat ya. Jadi Pak Guru mohon diri untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian, dari segi gambar dan lain-lain. Pak Guru mohon maaf apabila ada yang bermanfaat. Semoga berguna bagi kita di masa depan. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.